2020, tahun yang tidak mudah buat siapapun. Tahun yang ngajarin banyak hal. Tahun penuh dengan kejutan. Gak bisa ditebak arahnya kemana. Tahun yang menuntut kita untuk terus kreatif. Tahun dengan banyak kisah yang rasanya nano-nano. Bisa dibilang bahwa 2020 memberikan beragam kesedihan. Tapi bukan berarti tidak ada hal yang gak bisa disyukuri di tahun ini. Munculnya virus COVID-19 di awal tahun yang penyebarannya terlalu pesat dan kemudian menjadi pandemi global. Tiba-tiba kehidupan manusia berhenti. Seluruh negeri lumpuh, bahkan hampir di semua sektor. Dilanjutkan dengan beragam bencana alam dan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan lainnya. Kita, manusia dipaksa untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terlalu cepat terjadi. Para murid dan mahasiswa harus belajar dari rumah. Mungkin pas di awal-awal mereka seneng. Gak harus pergi ke ruang kelas dengerin guru atau dosen. Gak perlu piket untuk bersihin kelas. Lama-kelamaan mereka, termasuk guru, mulai ngeluh. Gak ngerti sama sekali setiap pelajaran yang didaringkan. Tugas makin numpuk. Praktikum lapang yang menyenangkan gak bisa lagi dilakukan. Mahasiswa semester akhir tidak tahu rasanya kesana kemari ngurus persyaratan wisuda. Cuma bisa duduk di depan laptop sambil terkantuk-kantuk. Dan handphone harus selalu standby. Khawatir ada tugas atau ujian dadakan. Atau malah kalian tinggal tidur setiap ada kelas online. Para pekerja malah lebih parah. Banyak yang dirumahkan dan di PHK. Mau gak mau mereka harus putar otak gimana caranya penghasilan tetap ada demi menghidupi keluarga di rumah. Banyak dari mereka yang coba jualan makanan. Ada juga yang jualan online. Tapi gak sedikit yang pura-pura keluar dari rumah sejak pagi hari, biar disangka kerja. Padahal aslinya cuma duduk di warung kopi, sambil memprotes Tuhan dan meratapi nasib. Begitu juga para pemilik usaha, baik itu skala kecil dan atau skala besar. Mereka dipaksa bangun dari tempat duduk kenyamanannya untuk terus berinovasi, agar laba usahanya terus naik atau setidaknya tidak rugi. Mereka juga terus memeras otak untuk mempertahankan para pekerja dan membayar gaji mereka. Tidak sedikit para pemilik usaha yang mengeruk tabungan pribadi untuk tetap bertahan hidup dan juga membayar gaji karyawan. Bahkan mereka harus memecat setengah dari total pekerja, meskipun sebenarnya dalam hati mereka tidak tega. Yang terparah sih para tenaga medis kita. Menurut Ikatan Dokter Indonesia, pertanggal 5 Desember, sudah ada 342 orang tenaga medis meninggal karena COVID-19, apalagi. Padahal sumber daya manusia di bidang kesehatan sangatlah mahal. Bahkan tidak bisa dihitung dengan materi. Bayangkan, perlu berapa tahun untuk istilahnya menghasilkan lebih dari 300 dokter dan perawat. Brengseknya COVID-19 malah dijadikan komoditas politik
dan komoditas ekonomi sama orang-orang yang pas pembagian otak dan hati nurani sama Tuhan, mereka nggak datang. Mulai dari masker dan hand sanitizer yang harganya gak masuk akal. Rapid test antibody yang dijadikan syarat buat bepergian dan bekerja, padahal tingkat akurasinya sangatlah rendah. Yang lebih lucunya lagi, dana bantuan sosial malah dikorupsi. Yang baru ketahuan memang masih di jajaran atas. Dan aku nggak yakin kalau di jajaran bawah pun nggak nilep uang bantuan sosial itu. Sekolah dan universitas ditutup. Para karyawan kerja dari rumah. Tempat ibadah nggak boleh ada kegiatan. Para pedagang dirazia. Masyarakat yang mau ngadain acara nikahan dan lain sebagainya dilarang. Which is itu bagus. Salah satu upaya buat memutus rantai penyebaran virus. Tapi kenapa mal-mal dan bar tetap dibuka? Bandara, stasiun, dan terminal jalan terus. Orang-orang berpengaruh boleh mengadakan acara besar-besaran. Para calon pemimpin daerah juga boleh berkampanye di lapangan luas. Pilkada tetap dipaksakan berlangsung. Dan sekarang lagi libur panjang, orang-orang bebas berlibur, entah itu ke Bali, Jogja, dan daerah lainnya. Apakah COVID-19 juga ikutan libur? Itu hanya sebagian kecil cerita dari virus yang bernama COVID-19. Lalu apa kabar kelanjutan Undang-Undang Cipta Kerja dan suara rakyat yang terabaikan oleh negara? Apa kabar dengan alam dan lingkungan hayati Indonesia yang mulai kritis ini? Apa kabar para korban HAM? Apa kabar rakyat miskin Indonesia? Dan apa kabar para influencer serta buzzer istana? Aku selalu penasaran, kira-kira kalian dibayar berapa untuk menyuarakan kebohongan? Terakhir, apa kabar kalian para korban ketidakpastian tahun 2020 ini? Entah itu ketidakpastian dari pemerintah kita yang kerap kali lupa dengan tugas dan fungsinya. Ketidakpastian dari dosen pembimbing skripsi yang sulit dihubungi. Ketidakpastian dari atasan kita tentang bonus yang tidak kunjung cair. Ketidakpastian dari mas pacar, kira-kira akan melamar atau enggak nih? Bahkan ketidakpastian dari diri kita sendiri yang masih belum menentukan akan dibawa kemana hidup kita. Semuanya masih abu-abu. Serba tidak pasti. Tahun 2020 akan segera berakhir. 2021 siap menyambut kita. Tapi kita nggak yakin hidup akan kembali membaik atau bahkan akan semakin buruk. Yang bisa kita lakukan saat ini hanya terus bertahan sebaik mungkin. Terus berharap supaya semesta cepat kembali baik-baik saja. Terus berdoa agar Tuhan setidaknya menguatkan masing-masing pundak kita. Oh iya, satu lagi. Bersyukur terus ya. Kalau ditanya apa cara konkret untuk terus bertahan hidup dan tetap waras, aku nggak bisa jawab. Aku nggak punya jawaban pasti. Karena
Aku pun termasuk korban dari ketidakpastian ini. Sama seperti kalian. Mungkin baiknya kita bersatu untuk saling membantu, saling menguatkan satu sama lain, bukan malah saling menjatuhkan. Sama-sama memperbaiki semesta. Abstrak ya? Mau gimana lagi? Dari tadi kamu sedang mendengarkan podcast dari Konco. Maaf ya, aku lupa opening. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.